Ayo para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini guru meneruskan, menerangkan, memberikan pemahaman yang baru tentang peradaban-peradaban yang misteri atau yang samar-samar ya. Semoga video ini nanti mendapat kemudahan sehingga apa yang disampaikan guru betul-betul membawa hikmah dan bermanfaat bagi murid dan santri juga para pemirsa, dan lebih khusus semoga nanti membawa dampak pemikiran atau budaya baru di dalam kehidupan kalian berbangsa dan bernegara, khususnya di atas bumi Pancasila. Karena ini adalah pemahaman yang super sulit lagi ini nanti ya para murid ya. Jadi ini nanti super sulit, semoga nanti bisa dikupas oleh guru ya. Semoga guru diberi kemampuan dan alam-alam yang tertutup, semoga ini nanti bisa terbuka ya. Para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada, video ini diberi judul guru Zaman Sulaiman volume pertama ya. Video ini juga sudah diterangkan di video yang lain, namun kurang begitu detail, maka guru sedikit menyentuh atau mengurai agak lebih detail ya, agar bisa diterima dengan mudah. Namun kembali lagi ya para murid dan santri juga pemirsa ya, ini sesuatu yang sangat sulit loh ya, sangat sulit. Maka kalau ada pemahaman pro dan kontra atau zong atau blank ya udah dinikmati aja, yang penting pernah dengar ya para murid, para santri. Dan untuk video-video tatkala guru menerangkan tentang peradaban ya, satu yang disarankan guru atau guru berharap ya, sehingga kalian bangsa manusia, khususnya kalian yang ada di bumi Pancasila, yang paling penting jangan agar terdogma tentang Tuhan dan Allah itu loh, problemnya di situ ya. Sehingga kembali lagi diulas oleh guru, gara-gara manusia itu mendapat mendengar kalimat kata Allah dan Tuhan, sehingga bangsa manusia kalian itu loh tercerai-berai, sehingga tidak akan pernah ada ketemunya. Maka banyak hal yang harus diulas oleh guru ya. Untuk video ini para pemirsa, ini masih terangkai ya. Jadi video guru kembali lagi tidak bisa satu video berdiri sendiri, sulit ya, tidak bisa. Satu contoh video ini dengan judul Zaman Sulaiman volume pertama ini terangkai dengan video kemarin, dengan video yang diberi judul Sang Hyang Agung, dan terangkai juga dengan awal mula bangsa manusia ya. Jadi karena sangat sulitnya memahami, menceritakan, menerangkan sejarah yang sudah amburadul ya, maka semua terangkai dengan perlahan. Barangkali pemirsa atau murid dan santri yang tidak memahami atau tidak mengerti ya sudah cukuplah. Yang penting apa yang diajarkan guru udah jalankan, yang penting selamat, sehat, dolen enak, mangan enak, nyambut gawe enak, turu enak, sudah. Ini bagi para pemirsa atau murid-murid yang menginginkan pemahaman yang lebih dan lebih ya. Itu poinnya. Para pemirsa, video ini judulnya kan Zaman Sulaiman, diulas guru sebentar ya. Yang dimaksud zaman Sulaiman itu di dalam kitab-kitab yang sampai tercatat sebagian di kitab-kitab, kembali lagi ya, itu bukan satu orang yang disebut Nabi Sulaiman, itu bukan begitu ya. Itu zaman ya, dipahami. Zaman Sulaiman. Zaman Sulaiman itu mewakili zaman, diganti bahasa baru namanya zaman Sulaiman.
Yang dimaksud zaman Sulaiman adalah zaman batu. Di dalam catatan ada yang disebut namanya zaman keling atau watu keling. Dalam prasasti disebut zaman masih bebatuan. Maka ada bahasa Akik namanya Akik Sulaiman. Nah, maksudnya menerangkan peradaban zaman yang panjang. Jadi bukan satu orang yang digambarkan Raja Sulaiman dengan seorang wanita Raja Bilqis, bukan seperti itu, bukan para maksud, bukan seperti itu zaman. Lah pada zaman itu disebutlah orang-orang dulu leluhur kita menyebutnya zaman watu gunung. Ya. Jadi kalau sekarang ya kalian satu contoh zaman Islam loh, zaman Hindu, zaman Buddha. Nah, masa lampau leluhur kita itu menyebutnya zaman watu gunung. Lah, zaman watu gunung itu pakemnya sedikit sudah disentuh di video yang lain. Ada namanya kitabnya Kitab Nogopertolo. Karena itu sangat langka para pemirsa. Sangat langka ya. Ya, sebagian bahasa atau dan ilmu-ilmu sebenarnya yang ada di zaman sekarang itu semua yang merujuk pada itu hakikatnya. Karena bahasa agak berubah atau mengembang sehingga tidak mengena. Gitu. Jadi ini harus dipahami ya. Zaman Sulaiman bukan Nabi Sulaiman. Nah itu yang harus dipahami. Dan kembali lagi video ini juga terangkai masih dengan video dengan awal bangsa manusia dan kaset dengan judul Sang Hyang Agung. Semoga para pemirsa diberi kekuatan untuk memahami ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilahing sekaring bawono langgeng. Para pemirsa, para santri, dari video yang kemarin zaman atau Sang Hyang Agung kaset itu sudah diterangkan ada sedikit gambaran ya, ilustrasi. Semoga ini bisa membantu untuk mengilustrasikan sebagai bangsa manusia agar kalian tidak terobsesi dengan atas nama Tuhan dan atas nama Tuhan. Kembali lagi guru menerangkan, apapun tatkala tidak bisa digambarkan oleh bangsa manusia, apapun yang tidak bisa divisualkan oleh manusia, itu tidak boleh dikonsumsi bagi manusia. Ya. Apapun yang bisa dilakukan manusia, apapun yang dibutuhkan untuk bangsa manusia, satu harus bisa dirasionalkan, bisa diilustrasikan, bisa digambar, bisa diterangkan. Selama ini kemarin kurang lebih 600 sampai 1400 tahun manusia berdebat tentang Tuhan, maka tidak bisa diilustrasikan. Itu namanya berhalusinasi. Sedangkan halusinasi itu menjerumuskan bangsa manusia itu. Ini harus dipahami. Kembali lagi pada substansi. Seperti di video yang lain para murid, para santri ya, diberi gambaran begini. Ini ada garis ya. Anggap saja garis ini yang di atas mewakili peradaban masa lampau. Masa lampau anggap aja peradaban itu bangsa dewa, leluhur moyang yang miliaran tahun ya, bukan ribuan jutaan, miliaran tahun. Dari video yang kemarin sudah sedikit gambaran. Ada dibentuklah di atas langit sana ada namanya naga langit ini. Di sini ada burung Hong Sui. Nah, sedikit sudah paham dari video yang lain. Dari dua ini berputar mengikuti arah rotasi kehidupan ini. Nah inilah mungkin bagi bangsa manusia ya, bagi bangsa manusia. Anda mengatakan di sini aether atau apapun, inilah yang disebut, tidak tahu ya kalian bangsa manusia. Ini ada daya sesuatu yang masih bentuk, tidak tahu itu molekul atau atom atau apa. Di sini nih loh, diputar. Nah ini yang akan membentuk karakter yang sampai menjadikan bumi seisinya ini. Jadi digambarkan ilustrasi yang sangat mudah biar tidak terobsesi. Semoga dengan memahami ini biar kembali lagi Anda jangan terjebak, jangan berdebat tentang Tuhan, tentang Allah, Allah yang di urat nadi, Allah yang di Sidratul Muntaha.
tidak akan pernah ketemu karena itu bahasa baru yang membuat tidak ada yang bertanggung jawab. Paham ya? Tatkala sudah memahami sedikit sejarah miliaran tahun seperti itu, dibentuklah, dijadikan bentuk bumi ini. Nah, kemarin sudah diulas oleh guru ya, bahasa yang disebut ini Hong Wilaheng itu bahasa miliaran ya. Itu bahasa langit atau bahasa dewa. Maksudnya apa guru? Tatkala siapapun manusia, makhluk yang di dunia mengerti ilmunya, alat-alatnya ada ya, sesajinya ada. Tatkala manusia itu mengucap ya, alatnya ada, sarananya ada, manusia kapasitasnya punya. Tatkala mengucap atau berdoa memakai password Hong Wilaheng, itu bisa masuk ke alam-alam sini. Maka dampaknya luar biasa itu para pemirsa. Satu contoh diulas oleh guru ya. Di dalam leluhur kita, orang Jawa leluhur dulu kan nyebutnya tuh Hong Wilaheng. Ini dari leluhur kita dulu ya, dari Jawa di zaman Sulaiman ya. Hong Wilaheng. Wilah kemarin sudah diterangkan. Wilah dadi semela, dadi semila. Jadi sekarang kan Bismillah. Nah, itu sejarah itu begitu, rantetan bahasa begitu. Nah, tapi pada waktu zaman di era sini dulu, kitab yang Bismillah itu di zaman di sini itu masih belum Bismillahirrohmanirrohim. Dulu waktu di zaman Sulaiman, leluhur kita waktu mengucapkan itu belum ditulis kalimatnya. Mungkin ada yang sekarang Semela Rahman Rahim. Nah, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih di zaman di sini. Zaman Watu Gunung. Dengan perjalanan waktu setelah kerajaan kita ini rusak yang di Jawa, baru digubah dan ditulis disempurnakan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya berubah, itu jauh masanya. Biar kalian tahu sejarah Quran Anda, sejarah leluhur Anda membuat Islam itu begitu sejarahnya, ya. Maka di situ ada Hong Wilaheng, ya, Sekaring Bawono Langgeng. Itu nanti pembelajaran lain. Di sini ada orang Jawa leluhur kita, ada yang dari Chinese menyebutnya sesuatu yang dikatakan burung Hong. Nah, maka yang dimaksud burung dan naga menjadi satu, menjadi kesatuan. Lah itu nanti membentuk, mewujud bumi. Nah, yang penting diajarkan tentang bahasa dulu. Hong Wilaheng ya, di sini ada bahasa Hong Kong. Nah, coba di Jawa ada Hong, di Chinese ya ada Hong. Nah, Hong itu maksudnya artinya tengah atau isi. Ya. Hong itu tengah atau isi, bahasa Jawamu itu kalau di syahadat itu as. Sejarahnya berubah ya. Jadi Hong itu kalau di syahadat itu as. Maknanya tengah, Hong itu tengah. Di dalam mengatur rotasi kehidupan, yang dimaksud tengah itu pasar. Maka pasar itu rata-rata tempatnya di tengah. Maka ada pasaran itu. Nah, di sini ada Kong. Kong itu mempunyai makna tua atau orang tua atau kuat. Jadi, makanya Hong Kong itu mempunyai makna itu tengah kota. Kalau orang Jawa, tengah kota itu dinamakan pasar. Dinamakan tengah, dimaknakan cagak atau tiang. Maka disebut kung. Nah, bahasanya begitu berubahnya. Satu contoh, yang kung. Nah, yang kuat, yang kakung. Nah, bisa dipahami ya, itu sejarah bahasa. Lantas di sini kalau ada Hong Kong, maka mengembang jadi ilmu tentang kehidupan. Ada namanya ilmu Hong Shui, ada Feng Shui. Ini dikembangkan di negara China sana. Maka orang-orang Chinese di sana negaranya maju, makmur. Karena ilmu-ilmu ini dikembangkan sesuai dari sejarah leluhurnya.
Sedangkan kalian yang di Jawa ilmu yang luhur kok backlist katanya musyrik syirik makanya hancur negaramu, umatnya rusak. Lantas gimana guru? Ya itu problemnya. Nah, tatkala dari Hong Kong menjadi Hong Shui, ada Feng Shui. Guru tidak mengerti faktanya ya sekarang kalau di Chinese. Hong Shui itu kalau sejarah masa lampau ini bahasanya ilmu pitian. Kalau orang Jawa leluhur kita nyebut ilmu pitian Hong Shui itu. Kalau Feng Shui ilmu manuan. Maka di sini ada ilmu pitian, ada ilmu manuan. Lah ilmu manuan itu kalau kalian mengatakan katuranggan itu ilmu manuk kutut. Nah, ini ilmu pitik. Itu sebenarnya di situ itu menerangkan sesuatu ya. Kalau di dalam berbangsa bernegara atau dalam kehidupan, Hong Shui ini menerangkan bentuk bangunan, ukurannya, ya, ukurannya, tingginya, luasnya, lebarnya itu ilmu Hong Shui. Feng Shui menerangkan letak barangnya, letak menghadap rumahnya, cara menempatkan kursinya, tempat tidurnya, ini namanya ilmu Feng Shui. Nah, di sini ada ilmu yang sangat luar biasa ini para murid. Ya kembali lagi, kalian sudah diracuni. Nah, dari cerita ini coba ya, ada Feng Shui, ya. Di sini ada kata Shui, ya kan? Burungnya apa? Burung Hong. Jadi Hong Kong, Hong Shui. Di sini burung menjadi sifat di alam, menjadi air. Naga menjadi tenaga. Burung kemarin sudah disinggung oleh guru. Burung toiron ababil, manuknya bapak. Bener ya? Toiron ababil, burung. Naga, tenaga. Maka manusia mencipta, membuat manusia, orang membuat anak, harus ada tenaga atau tenaga. Paham ya, diurut ya? Karena di sini ada unsur air. Nah, nanti air kalau mau dibagi ya, maka onok banyu, onok toyo, lu onok tirto, lu ndak sama para pemirsa. Itu beda. Nanti ada air yang menjadikan bibit manusia. Itu tidak disebut air, tidak disebut toyo, tidak disebut tirto. Nah, bahasa itu begitu banyak karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang mengerti. Semua kalian backlist itu tidak diterima Tuhan. Ilmu pengetahuan yang maha tinggi hilang. Kembali lagi, Hong Kong, Hong Shui. Shui itu artinya air. Ya, Shui itu airnya, ya, simbol air. Air dalam bahasa Cina Shui. Karena di sini Anda mengatakan itu sayap, maka di Jawa itu ada namanya suwiwi. Suwiwi sekarang Anda mengatakan itu sayap. Maka yang ada sayapnya, di sini karena ilmu pitian, makanya PT punya sayap, diarani suwiwi. Ilmu manuan, kutut, katuranggan, punya suwiwi. Nah, itu menerangkan keilmuan masa lampau para murid, para santri. Nah, tatkala mengerti bahwa di dalam membuat ya, itu caranya mencipta masa lampau alam atau yang kuasa, kekuatan ini. Mencipta makhluk di bumi, ya ini pelakunya. Pelakunya ini yang mencipta burung, yang mencipta ayam, ini pelakunya ini. Ya dewa, di atas dewa ya dewa tidak tahu apa kalian mengatakan. Nah ini mempengaruhi akhirnya turunlah ke dunia. Ya, diajarkan simpel aja. Maka di sini ada namanya Hong Shui ilmu pitian. Maka di dunia ayam ini jilmaan dari kedua dewa ini. Satu dari burung, Hong dan naga. Membentuklah di sini ada telur, di sini ada ayam. Nah, di sini sudah diterangkan. Maka dari ibu atau sifat wanita atau sifat bumi, jengger ibu ini di bawah, di ayam, di burung.
Untuk kaki dari bapak dari naga, di sini kan ada kamu bilangnya itu kan cantel atau jalu, ini dibawa. Jadi ayam yang ada di bumi itu sejarahnya miliaran tahun. Itu karakter ini memproduk sebelum banyak makhluk, sebelum banyak manusia itu membuat ini. Nah, maka di sini sisik kaki ayam itu ngikuti bapaknya ini. Bulu-bulunya yang di atas ikut ibunya. Jadi ayam itu sejarahnya menjadi ilmu pitian di situ. Nah, dari pitian nanti ada turun ke bumi, ada burung. Nah, burung itu yang menjadikan filsafat, menjadikan substansi keterangan. Satu contoh, ada burung karena diibaratkan ini laki dan perempuan, ada burung yang mewakili dewa langit. Sekarang Anda menyebut burung merpati. Ya. Ada dewa dari bumi, dari naga, itu wujudnya sekarang Anda menyebut burung bangau. Nah, maka burung bangau, orang Jawa dulu nyebutnya burung kuntul. Itu mewakili kelamin laki-laki. Sesuai apa yang diterangkan sejarah manusia ini. Ada tenaga, ada manuk, ada burung, ada ababil. Di situ mencipta, menerangkan bahwa ada burung kuntul. Nah, di atas langit mewakili ibu. Ada sekarang Anda menyebutnya merpati. Merpati simbolnya tidak ingkar janji, maka merpati simbolnya kasih sayang. Merpati bahasa Jawa dulu nyebutnya doro. Nah. Ayo para pemirsa, ini super sulit ini. Semoga nanti bisa ini. Ya, sulit sekali ini. Dari apa tadi? Burung bango, ya, dulu nyebutnya burung kuntul. Terus merpati dulu nyebutnya doro. Nah, ini diulas ini. Sulit ini para pemirsa. Apa yang diterangkan guru ini ya para pemirsa, ibaratnya ini dulu masih belum banyak orang ya, masih ya sepi orang. Dulu ibaratnya buyut-buyutmu itu dewa ya, jadi repot ya bukan angel gini. Jadi itu menerangkan ya, itu peradaban. Jadi anggap gini kalau mau diilustrasikan. Burung bango itu yang membuat sabda alam karakter sifat dari dewa-dewa itu tadi. Ya dari burung ponik itu sama naga itu ya, kalau di bumi menjadi apa, wakilnya nogo itu jadi burung kuntul, yang di langit dari burung merpati bahasanya doro. Nah, tatkala doro itu mempunyai filsafat, makanya orang Jawa dulu kalau nyebut nek muda terus moro, nek wudo mesti diparani. Naluri kodrat manusia tatkala salah satu atau keduanya itu telanjang, itu saling mendekat. Nah, itu kodrat manusia para pemirsa. Kodrat. Maka disebut orang-orang dulu menyebutnya doro. Nek wis muda moro. Diterangkan dari karakter unsur bumi. Sing moro nggawa manukane kuntul. Nah. Karena hidup di dunia ini butuh sesuatu tumbuhan dan makanan, disimbollah di situ ada namanya pohon cemara. Menjadi pohon asmara yang dipakai simbol di dalam agama atau Natalan, itu simbol kasih sayang. Coba, kasih sayang, ada kuntul, ada ababil, doro, mudo, moro, kasih sayang. Nah, ketemu. Dalam waktu mencipta, memproduksi, membuat bangsa manusia, ada burung, ada air, fal yang duril insanu mimma khuliq, air yang hina, ada tenaga, ono tenogone, no, tenaga. Nah itu loh sejarah kayak gitu.
Lah, lantas yang disebut Tuhan gimana? Maka ndak ada, para pemirsa. Kalian kemarin sampai sekarang itu coba. Jutaan orang itu di YouTuber, di pondok, di tempat. Ndak ada, para pemirsa. Nah, sedikit guru memberi ulasan seperti itu ya. Maka guru kan sudah memberi statement para murid dan santri dan para pemirsa. Kira-kira adakah manusia, terus katanya di era sekarang, kenal atau mengerti Tuhan, menerangkan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, bahwa Allah itu begini di sana. Kalau tidak percaya para pemirsa ya, orang yang katanya ngerti Tuhan, tahu Tuhan, atau orang yang mengaku katanya kenal dan ketemu Tuhan Allah, suruh nerangkan sejarah seperti ini. Nah, ini enak. Ya. Di era sekarang dan 1400 tahun ya, orang kan katanya dekat dengan Allah, dapat wahyu dari Allah, bisa komunikasi dengan Allah, ketemu Tuhan 1400 tahun. Kalau memang ada manusia itu bisa ketemu dengan Allah atau Tuhan, coba suruh nerangkan seperti ini. Lah sedangkan ini masih banyak, ini dipotong oleh guru tidak sedetail itu. Nah dengan demikian, para pemirsa sudah paham ya. Jadi selama ini manusia mengaku waliullah, mengaku Rasulullah, mengaku dekat Allah, ketemu Allah. Itu semua bullshit loh ya para pemirsa. Buktinya apa guru? Maka kalau ada orang manusia mengaku mengerti ketemu Tuhan, suruh menerangkan kejadiannya peradaban, suruh menerangkan kejadiannya bumi. Karena yang dimaksud sesuatu yang mengetahui, dia itulah pelakunya. Cara berpikirnya begitu. Bisa dipahami enggak ya para murid? Ini super sulit ya. Tapi semoga kalian dicerahkan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mudah. Para pemirsa coba dipahami ya, begitu sulitnya ya. Tapi ini sudah sesuatu terjawab dengan perlahan. Nanti diulas untuk video kedua dulu. Ini terlalu sulit. Coba guru membenahi frekuensi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.